Mrs. Dahlia and this is my other video. Udah berapa bulan kita belajar online? Siapa yang gara-gara belajar di rumah jadi susah fokus? Kayak ada aja gitu ya yang ganggu perhatian. Tapi tenang guys, kalian gak sendiri. Karena banyak orang juga, termasuk aku kadang, juga ngalamin hal yang sama, yaitu kesusahan untuk fokus. Ya cuma emang sih problem tiap-tiap orang tuh pasti beda-beda ya levelnya. Terus cara mereka solve, cara mereka ngatasin tuh juga beda-beda. Nah kalau kalian masih bingung nih, gimana sih cara biar kita bisa fokus ngerjain sesuatu atau belajar, hari ini aku bakal sharing tentang itu. Dan ya tonton sampai habis ya. First thing first, yang pertama kalian harus tahu dulu nih gaya belajar dan waktu belajar yang pas buat kalian tuh kapan. Karena cara belajar efektif tiap orang tuh kan beda-beda. Misalkan kalian tipe orang yang produktifnya itu pas pagi atau siang, berarti jam-jam kalian kerja atau jam kalian sekolah online, kalian bener-bener seriusin, fokusin itu. Misalkan guru jelasin materi, bener-bener berusaha untuk serap materi dengan serius, dengan sepenuh hati. Kalau misalkan gurunya kasih materi itu kurang jelas, ya kita inisiatif sendiri gitu loh buat cari materinya, entah lewat Google, entah lewat YouTube. Kerjain tugas-tugas yang sulit juga di jam-jam ini. Nah lain halnya kalau misalkan kalian yang produktifnya itu malam, berarti waktu belajar online jangan langsung dihabisin tenaga kalian. Jadi misalnya dapat materi, ya udah terima aja, denger aja, kayak serap-serap aja, tapi nggak usah bener-bener yang dibuang tenaga buat mikir sampai yang kok bisa gini segala macam gitu. Gimana ya jelasinnya? Coba lihat perbedaan antara kayak misalkan kalian dengar materi dari orang, terus kalian kayak oke, ya. Dan beda halnya dengan kalian yang lagi emang mau serius belajar, terus kalian ya terus tapi kok gini, respon pemahaman kalian tuh beda gitu. Apalagi sekarang online, mungkin ada guru yang ngirimin pelajaran itu lewat PowerPoint atau YouTube video gitu ya. Intinya sesuatu yang masih bisa disimpan, stay di sana gitu. Itu sebenarnya kemudahan banget sih buat kita sejak online ini. Kalau yang kayak gitu kan bisa aja, ya udah kalian dengerin sekilas, nanti waktu malam emang jamnya kalian belajar dengan serius, ya udah deh kalian dengerin ulang, kalian pahamin ulang materinya, ya bisa lebih fokus. Yang kedua, minimalisir distraction. Gak salah, bener sih, cuman gak salah. Bukan gak salah. Bentar, aku mikir. Gini aja deh, by the way, kemarin itu aku buat story kan di Instagram, question box gitu, nanyain apa sih hal-hal yang bisa nge-distract kalian. Nah, banyak banget jawaban kalau yang distract itu adalah notification HP, TikTok, Instagram, chat, dan segala macam. Intinya notif di HP. Kalian pasti pernah dengar gak sih kalau disuruhnya tuh, yaudah kalau gitu belajar jauhin HP-nya. Jauhin HP-nya, matiin wifi-nya, matiin data gitu. Tapi hal ini tidak berlaku untuk saya. Aku kurang setuju dengan hal itu. Karena bukan gak setuju sih, tapi ini personal ya. Karena aku butuh HP dan aku butuh internet untuk belajar. Masa iya aku jauhin HP terus aku belajar pakai apa gitu. Tapi jangan sampai itu dijadiin alasan ya, karena ada 1001 cara guys yang biasa aku lakuin dan mungkin kalian juga bisa contoh. Biasanya aku tuh di HP ada kayak data management. Di sana aku bisa turn off, turn on penggunaan internet per aplikasi. Misalkan nih aku tahu aku bakal belajar pakai YouTube, berarti aku nggak butuh Instagram. Nah penggunaan internet di Instagram itu aku matiin supaya nggak ada notification muncul, atau kalaupun aku kebablasan nih refleks buka, itu muncul deh warning. Nah dengan adanya warning itu aku jadi ingat, oh ya emang nggak boleh nih buka, aku masih harus belajar. Nanti misalkan udah selesai belajar, ya udah tinggal nyalain aja lagi. Easy. Terus ini juga nyambung ya sama yang namanya komitmen. Kalian harus bisa buat komitmen nih sama diri kalian sendiri. Oh, aku mau belajar 30 menit. Berarti selama 30 menit aku nggak boleh browsing, aku nggak boleh buka Instagram. Ini juga melatih kepribadian kita. Bisa nggak sih kita komit sama kesepakatan yang udah kita buat sama diri kita sendiri? Mungkin awal-awal emang susah ya, tapi kuncinya adalah berlatih dan membiasakan diri. The next one, jangan lupa persiapin diri kita. Persiapin diri kayak gimana sih? Jangan sampai perut tuh kelaparan atau kekenyangan ya. Terus juga ingat istirahat yang cukup. Kita tahu ya, belajar buat tugas itu butuh tenaga ekstra, butuh energi, butuh konsentrasi yang lebih dibandingkan kita ngelakuin hal-hal biasa kayak misalnya kita nonton. Oh ya, ini aku juga mau sekalian cerita singkat ya. Jadi minggu lalu itu kan aku gak buat video ya. Itu sebenarnya karena aku lagi sibuk-sibuknya gambar. Jadi aku buat 4 gambaran gila, 4 gambaran untuk apply beasiswa.
ya kita berdoa yang terbaik lah ya. Nah terus ini salahku sih, aku sadari ini salahku. Aku ngerjainnya itu mepet sama deadline. Jadi bener-bener yang aku selama 3 hari itu begadang sampai jam 3, jam 4. Terus besoknya aku masih sekolah. Aku cuma dapat tidur berapa jam itu, bentar banget lah pokoknya. Susah fokus agak dikit ya, tapi nggak terlalu error gitu. Karena untungnya mamaku tuh kasih aku suplemen gitu. Jadi ada yang namanya Pola Energy dari High Desert. Pokoknya aku selama begadang itu aku minumin ini, dan bener-bener yang aku awalnya pikir oh aku bakal lemes nih, oh aku bakal ngantuk, enggak, ternyata loh aku masih semangat aja, aku masih fine aja gitu. Kalau misalnya kalian kepo sama Pola Energy ini, nanti aku bakal kasih penjelasan linknya di bawah juga. Kalian harus ingat minum vitamin, apalagi kalau kalian lagi sering-seringnya begadang, lagi tugas numpuk segala macam. Oke. Nah, selanjutnya di story kemarin tuh juga ada yang replay nih. Sebenarnya keren sih ya. Dia tuh bilang kalau suka nggak fokus karena ada kerjaan lain yang sama-sama pentingnya, terus deadline tuh juga mepet gitu ya. Yang aku pernah lakuin dan itu membantu aku sih. Kita coba buat list dan atur juga waktu-waktunya. Belajar fokus dari hal-hal yang kecil. Contoh, ada tugas nih beberapa. Terus kita mau kerjain tugas yang pertama, kita udah kasih waktu, oh aku bakal nyelesain tugas ini dalam 20 menit. Ya udah, fokus selama 20 menit untuk kerjain hal itu. Kalau misalkan tiba-tiba ada lewat kepikiran gitu ya, kayak tugas yang lain belum selesai, itu kita harus bisa cepet-cepet auto buang pikirannya itu. Kalau aku biasanya ngomong ke diriku sendiri, udah nggak usah dipikirin itu, karena tadi kamu udah buat list, jadi pasti selesai kok, tenang aja, udah balik ke tugasmu yang awal. Itu bisa loh. Ingat lagi, Tuhan tuh kasih kita kemampuan untuk ngendaliin pikiran kita, untuk kontrol diri kita. Jadi ketika ada pikiran yang mulai menghantui, ya udah berusaha untuk ambil alih pikirannya dan oke, gue harus fokus lagi nih ke yang ini biar ini cepat selesai dan akhirnya aku bisa ngelakuin kerjaan yang lain. Nah, lagi satu ada nih yang mirip-mirip tapi lebih keren ya menurutku, karena dia ada ide lain atau dia kepikiran soal bisnisnya. Ya sebenarnya that's a good thing. Aku juga sering nih lagi ngapain tiba-tiba kepikiran, oh buat video kayak gini kayaknya keren nih, oh aku gambar kayak gini kayaknya keren nih. Pokoknya tiba-tiba ide-ide tuh malah muncul gitu, tapi idenya itu malah bikin kita nggak bisa fokus sama hal yang lagi kita kerjain di depan mata kita. Tipsnya dari aku, kita coba buat yang namanya lembaran distraction. Ya nggak mesti lembaran sih, di note HP juga bisa. Intinya ketika kita lagi ngerjain sesuatu terus muncul ide nih, oh kayaknya makan ini enak nih nanti. Ketika kita kepikiran hal lain, kita tulis di lembar distraction itu. Misalkan oh mau gambar ini, kita tulis. Terus misalkan kepikiran oh bisnisku kayaknya bagus nih kalau ada promo kayak gini, kita tulis. Tapi setelah kita tulis, ya udah disingkirin dulu, tetap fokus ke yang awal. Nanti ketika kerjaan kita yang sekarang udah selesai, baru deh kita balik ke lembar distractionnya, kita lihat, oh tadi aku mikirin ini, baru dipikirin lebih lanjut lagi. Ngerti gak sih? Ini yang terakhir, kalian pernah gak sih main game sampai gak fokus dengerin omongan orang sekitar? Atau kalian misalkan baca novel, padahal nih kalian di tempat rame, kalian di tempat umum, tapi kalian bisa gitu tetap ngertiin novel yang kalian baca, kalian tetap bisa masuk ke dalam ceritanya. Nah, kenapa hal-hal kayak gitu bisa terjadi? Itu karena kalian interest sama hal yang kalian lakuin. Dan mestinya hal ini juga bisa terjadi dalam cara belajar kalian. Mungkin kalian lagi kerja atau belajar, terus keliling kalian tuh berisik. Nah, bisa aja kalian tetap fokus ke hal yang ada di depan kalian, asalkan kalian coba untuk put interest ke halnya itu. Bikin semacam fake interest lah. Contoh, sebenarnya kalian tuh nggak suka sama pelajarannya yang kalian lagi baca. Pura-pura aja sama pikiran kalian, oh gampang kok nih tugasnya, oh gampang kok nih pelajarannya, bisa lah, bisa. Badan itu bisa dikontrol dengan pikiran. Kalau misalkan kita terus-terusan mikir, oh ini gampang, oh ini bisa, otomatis ya badan kita beneran gitu loh bisa ngerasa, oh ya ini gampang kok, oh ya hal ini menyenangkan, jadi bisa gitu fokus. Terus kalau alternatif lain, bisa sih beberapa orang kan juga belajar pakai headset, denger lagu. Tapi kalau aku pribadi nggak bisa belajar pakai lagu. Tapi kalau kalian bisa, keren, boleh dicoba. Jadi guys, itu dia tips-tips dari aku tentang gimana cara biar kita bisa lebih fokus ke hal yang lagi kita kerjain, fokus ke hal yang ada di depan mata kita. It's okay, mungkin awal-awal masih susah ya, tapi dengan latihan, dengan membiasakan diri, pasti lama-lama terbiasa dan yaudah kalian bisa fokus dengan gampang. Ya, I hope this video help you guys, karena aku juga terbantu dengan tips-tips yang ada. Beberapa itu based on my story juga. Kalau kalian masih ada beberapa pertanyaan, kalian bisa
komen di bawah, kalian tanya aja. Aku akan berusaha untuk jawab. Atau kalau kalian ada ide video juga, bisa banget ya di bawah. Karena itu sangat membantu aku. That's all of my video today. I don't know why, I feel so happy today. See you guys on my next video. Bye bye.